Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ini pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya punya jiwa kepo yang sangat besar ya. Nah, itu teman-teman ya, dan pertanyaannya itu banyak sekali yang dilontarkan itu tentang hal-hal yang yang sulit dihadapi oleh saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang hal yang sangat sulit saya hadapi waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengetahui, dan ketika mengetahui kalau seandainya halnya itu sama dengan kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika melihat orang yang sudah sembuh atau membaik atau sembuh total gitu teman-teman ya, pasti banyak banyak pertanyaan sekali teman-teman, bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman, pokoknya jiwa keponya itu sangat besar sekali teman-teman ya, termasuk di pertanyaan hal yang paling sulit dihadapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, itu banyak sekali yang berkomentar, Pak bagaimana nih, apa sih hal yang paling sulit Bapak hadapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mengetahui ya, sangat mengetahui sekali hal yang paling sulit dihadapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman. Tetapi mungkin ya karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu biasanya pengen selalu menyamakan gitu teman-teman ya, apakah orang itu mengalami nggak kayak macam saya. Nah itu teman-teman biasanya seperti itu, selalu menyamakan. Dan kalau seandainya ada yang sama itu suka menenangkan dalam diri kita gitu teman-teman, yang menenangkan dalam hati. Jadi ketika ada orang yang mengalami hal seperti itu, kadang kita itu menjadi tenang, orang dia juga itu kena katanya gitu kan ya, orang itu juga mengalaminya, ternyata sama dengan saya, toh dia itu masih hidup sampai sekarang. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika ingin menyamakan dengan orang lain itu tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, memang jujur sepengalaman saya, perasaan saya itu kalau seandainya ada hal yang sama itu suka tenang gitu teman-teman ya. Dan kadang kalau misalnya orang tersebut itu sudah membaik atau bahkan sembuh total gitu teman-teman ya, kita itu suka korek-korek informasinya teman-teman ya, karena kita juga mau ya, yang namanya sembuh total itu hal yang paling dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya
yang paling sulit itu di sensasi setiap harinya gitu teman-teman ya, karena untuk sensasi itu hadir setiap harinya, bahkan bukan setiap hari lagi ya, setiap menit setiap detik itu hadir terus gitu teman-teman ya. Kadang sedang nyaman itu suka ada juga gitu teman-teman, sensasi yang culak-colek itu hadir. Nah itu teman-teman, jangankan untuk sensasi ketika saat hadir ya, sensasi ketika tidak hadir juga kadang kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Jadi tidak semuanya nyaman gitu teman-teman ya. Badan mungkin nyaman gitu teman-teman ya, perasaan mungkin nyaman, tetapi pikiran tidak nyaman, selalu teringat dengan penyakit, selalu teringat dengan sensasi. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, setiap harinya itu selalu mengalami sensasi dari hal-hal yang negatif gitu teman-teman, dari seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk saya pribadi waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang paling sulit saya hadapi itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah menjalani kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Dan itu semuanya teman-teman ya, dari mulai bangun tidur sampai kita menjelang tidur itu sangat sulit sekali. Nah itu teman-teman, jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jujur ya, hal yang paling sulit saya hadapi itu adalah menjalani kehidupan ini. Nah itu teman-teman ya, kita bangun tidur tidak nyaman. Nah itu teman-teman, kemudian setelah mau makan kita nggak nyaman, bahkan sesudah makan saja kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti mengalami lah hal seperti itu teman-teman, dan rata-rata hampir semuanya itu mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jangankan hal-hal yang sangat besar teman-teman, hal-hal yang sepele saja itu kita sulit hadapi gitu teman-teman, kayak macam bangun tidur kita nggak nyaman teman-teman ya. Jadi dari mulai badan tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, kemudian pikiran juga tidak nyaman. Nih gua nih lagi sakit nih hari ini nih. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk saya pribadi juga sama gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang paling sulit saya hadapi itu adalah semuanya gitu teman-teman. Menjalani kehidupan ini itu sangat sulit sekali. Nah itu teman-teman, jadi jangankan hal-hal yang sangat besar gitu teman-teman, bangun tidur aja sulit dihadapi teman-teman ya. Dari mulai bangun tidur kita sulit, mau sarapan kita sulit gitu teman-teman, mau beraktivitas kita sulit gitu teman-teman, dari pagi sampai sore itu sulit, bahkan untuk menjelang tidur saja itu sulit gitu teman-teman. Banyak sekali pemikiran di situ. Jadi jangankan untuk aktivitas, untuk perasaan, untuk pemikiran saja waktu itu sangat sulit sekali gitu teman-teman. Jadi di pikiran kita itu bergejolak hal-hal yang apa ya yang membingungkan gitu teman-teman ya. Jadi ketika sakit itu ya, selain kita memikirkan tentang perekonomian, kita memikirkan juga tentang bagaimana nih kehidupan keluarga kita kalau seandainya kita tinggalkan. Nah itu teman-teman, kemudian ya banyak berpikir juga tentang penderitaan yang kita alami. Kemudian hal yang paling dirindukan itu, kapan nih gua bakalan sembuh, kapan nih gua bakalan terbebas dari situasi seperti ini. Banyak sekali teman-teman, dan itu semuanya itu mengganggu ya, mengganggu aktivitas saya sehari-hari teman-teman, sehingga untuk menjalani kehidupan ini itu agak sulit teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian menghadapi hal yang sama gitu teman-teman, kalian nggak usah khawatir gitu teman-teman. Kalian juga nanti bakalan membaik lagi, bakalan sembuh lagi, bahkan kalian itu bakalan menikmati yang namanya kehidupan ini. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya harusnya dikembalikan lagi sama Anda semua gitu teman-teman ya. Kalau seandainya Anda semua itu cuman, Pak saya itu paling sulit itu cuman menghadapi di pekerjaan, itu sebetulnya ringan ya kalau seandainya kalian cuman di itu aja gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ketika mengalami semuanya itu serba sulit teman-teman ya, tenang saja gitu teman-teman. Saya juga mengalaminya dulu. Nah itu teman-teman, dan
Dan kemudian ketika saya melakukan metodenya, melakukan penanganannya, alhamdulillah semuanya terbebas dan kemudian kembali menjadi normal lagi. Bekerja kita bisa lagi, berpikir kita bisa lagi, kemudian melakukan kesenangan-kesenangan kita bisa lagi. Pokoknya semuanya itu kehidupan yang berwarna itu kembali lagi, dan kemudian akhirnya semuanya itu dalam satu titik, yaitu kita bahagia. Nah itu teman-teman, makanya jangan terlalu khawatir. Tetapi Pak, saya itu bagaimana nih? Pengen cepat-cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu. Soalnya untuk menjalani kehidupan ini itu agak sulit gitu teman-teman ya. Sulit dihadapi. Ya kembali lagi kan ya gitu ya. Menjalani kehidupan itu agak sulit, dari mulai bangun tidur kita sulit, kemudian menjalani kesehariannya dari pagi sampai sore itu sulit, jangankan untuk aktivitas yang sangat besar gitu teman-teman ya. Untuk hal yang sepele saja kayak makan gitu, kita itu sulit gitu teman-teman. Hal yang harus kalian lakukan itu saat sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah bersabar teman-teman. Kenapa harus bersabar? Karena semuanya juga ada prosesnya. Untuk penyembuhan apapun itu gitu teman-teman, tidak ada yang instan teman-teman ya. Kayak macam misalkan kalian punya sakit biasa ya, kayak misalkan kalian luka gitu teman-teman ya, kemudian kalian beli obat, kemudian besoknya membaik, mengering kembali. Tidak seperti itu teman-teman, semuanya ada prosesnya teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis butuh yang namanya bersabar gitu teman-teman. Jangan kalian itu mengeluh, karena ketika kalian mengeluh larinya kalian banyak pikiran. Kemudian kalian itu selalu berpikirnya itu ke penderitaan. Kapan nih gue akan sembuh? Kok gue beda dengan orang lain? Orang lain sudah nyaman, orang lain sudah sembuh. Kok gue nggak sembuh? Kapan gue bakalan sembuh? Kalau seandainya kalian berpikir seperti itu teman-teman, yang akhirnya nanti kalian akan meratapi nasib. Dan ketika kalian meratapi nasib, justru kalian di situ akan timbul kesedihan, dan ketika kesedihan banyak sekali pikiran. Dan kemudian ketika banyak sekali pikiran tanpa dirasa, tanpa disadari, itu menjadi stres tersendiri, dan ketika stres asam lambungnya nggak normal lagi, selalu saja bolak-balik seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika saat ini kalian mengalami hal yang sangat sulit itu menghadapi kehidupan ini gitu teman-teman ya, kalian wajib melakukan bersabar gitu teman-teman. Yakinkan dalam pikiran kalian bahwa nanti kita itu bakalan sembuh total, karena memang bakalan sembuh total gitu teman-teman. Dan kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa semuanya itu butuh proses. Nah itu teman-teman, tetapi banyak sekali yang bertanya juga gitu teman-teman ya, tetapi Pak ini udah agak lama nih, saya udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya mengalami penderitaan ini gitu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sifatnya berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau sakit gigi paling lama itu 1 bulan, paling lama itu 1 bulan kita baru sembuh gitu teman-teman. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis prosesnya tidak seperti itu teman-teman ya, tergantung dari Anda siapanya sendiri gitu teman-teman ya. Orang yang paling rajin melakukan 3P-nya itu orang yang paling cepat. Nah itu teman-teman, kenapa untuk kesembuhan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu temponya berbeda-beda gitu teman-teman ya, tergantung daripada siapa orangnya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis butuh yang namanya pelatihan, butuh yang namanya pembiasaan gitu teman-teman ya. Dan biasanya orang yang punya semangat tinggi itu yang paling cepat. Nah itu teman-teman, berbeda dengan orang-orang yang masih selalu merasa-rasakan setiap harinya di rumah itu. Jadi ketika duduk nongkrong gitu teman-teman ya, selalu merasa-rasakan kapan nih nanti sensasi hadir lagi nggak nih. Nah itu teman-teman, orang yang seperti itu apalagi yang sering berdiam diri di rumah biasanya akan terlambat pemulihannya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda dengan orang yang mempunyai semangat yang tinggi, kemudian tekadnya kuat gitu teman-teman ya. Ini gua butuh latihan nih, harus jalan-jalan, harus olahraga, setelah menjaga pola makannya, setelah sarapan ini gua harus jalan-jalan. Itu biasanya orang yang paling cepat teman-teman. Dan ketika ada sensasi sedikit, kemudian orang itu berpikir ini cuma sensasi saja, karena memang cuma sensasi saja. Nah itu teman-teman, karena cuma sensasi saja. Jadi ketika orang berpikir seperti itu, ini cuma sensasi saja, jadi langsung tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap melakukan hobi-hobi yang menyenangkan.
biasanya orang-orang yang seperti itu akan bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya diganti sama diri saya sendiri gitu teman-teman ya. Apakah Bapak juga dulu begitu? Tidak teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya ketika semangat tinggi nih, ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan, ketika sensasi hadir, sama lah gitu teman-teman ya. Memble teman-teman ya. Jadi wah ini nih sensasi hadir nih. Waduh nih ya. Nggak nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya dibiasakan selalu menanamkan dalam pikiran gitu teman-teman ya, wah nanti juga terlewati. Ini nggak lama nanti juga nyaman lagi. Ketika selalu berpikir seperti itu, nanti kalian itu akan mempunyai tekad yang kuat, kemudian mempunyai rasa sabar yang sangat tinggi teman-teman ya. Itu dulu juga sama gitu teman-teman ya. Saya waktu bangun tidur itu nggak nyaman ya, kemudian ketika sarapan nggak nyaman juga gitu teman-teman, tetapi saya harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian ketika sarapan duduk nyantai gitu teman-teman, kemudian setelah nyaman, ini gue butuh jalan-jalan nih biar fresh otaknya gitu teman-teman, biar fresh juga tenaganya, biar fresh juga perasaannya. Ketika jalan-jalan ada semangat yang tinggi, kemudian sensasi hadir ya memble sama teman-teman ya. Jadi semua pengetahuan, semua pemahaman itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi ketika dibiasakan terus seperti itu gitu teman-teman ya, besoknya tidak nyaman, tetap jalan-jalan. Ketika jalan-jalan ada sensasi yang hadir, tetap jalan-jalan gitu teman-teman, duduk dulu sebentar, ketika sudah nyaman jalan-jalan lagi. Nah ketika dibiasakan selalu seperti itu teman-teman, tanpa terasa gitu teman-teman, tahu-taunya tiap mingguannya, tiap bulanannya itu ada perbaikannya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, dan tahu-taunya kita itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, karena jujur ya, saya selalu bilang di video-video sebelumnya juga, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan. Jadi bukan dengan yang dirasa gitu teman-teman ya. Jadi bukan begini, tiba-tiba ketika kalian sembuh itu ada sembuh aja gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi kesembuhannya itu terlupakan. Jadi tahu-taunya itu kita itu lupa dengan yang namanya sensasi, lupa dengan keadaan kita itu sedang sakit gitu teman-teman. Lupanya itu karena kita itu sudah mulai menikmati apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi teman-teman ya. Jadi semuanya serba nikmat. Kita jalan-jalan nikmat, enjoy gitu teman-teman. Kita melakukan aktivitas kita nikmat, enjoy, fokus di sana gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika bertanya, Pak kapan sembuhnya itu dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Jujur sampai detik ini juga saya tidak tahu kapan saya mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, karena semuanya itu dengan terlupakan, tahu-taunya kita tuh udah sembuh. Nah itu teman-teman, karena setiap harinya beraktivitas yang menyenangkan, menghindari hal-hal yang menyebalkan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang sulit menghadapi kehidupan ini gitu teman-teman ya, hal yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama, selain menjaga 3P-nya gitu teman-teman ya, bersabar. Nah itu teman-teman ya, bersabar saja, karena semuanya juga butuh proses, butuh pembiasaan, butuh pelatihan. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu terkena 2 gangguan. Yang pertama gangguan medisnya, yang kedua gangguan psikisnya. Nah biasanya yang paling alot itu di gangguan psikis gitu teman-teman. Kalau seandainya medisnya saja kalian ringan gitu teman-teman, 1 bulan paling lama itu udah beres. Kita menjaga pola makan saja udah beres. Tetapi yang namanya psikis itu butuh pelatihan, karena berhubungan dengan yang namanya mental. Nah itu teman-teman ya, orang masih takut jalan-jalan ya butuh pelatihan gitu teman-teman. Berarti mentalnya masih mental tempe gitu teman-teman ya. Orang yang selalu teringat dengan kematian setiap harinya, ya berarti itu ada trauma. Dan yang namanya trauma itu butuh pemahaman, dan itu butuh pelatihan, dan itu butuh pembiasaan. Selalu menanamkan dalam pikiran itu setiap harinya bahwa ini itu tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, biar traumanya itu nanti hilang sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman, dan lambat laun nanti ketika hilang sedikit-sedikit, kalian dengan yang namanya kata-kata kematian, kemudian pemikiran kematian itu, kalian nanti akan terbiasa kembali, dan kalian ketika mendengarkan yang namanya kematian itu kalian akan biasa lagi. Nah itu teman-teman, karena traumanya sudah hilang, ditambah lagi mentalnya sudah tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi
Sekali lagi saya titipkan, saya sampaikan sama teman-teman, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika mempunyai hal yang sama dengan saya gitu teman-teman ya, hal yang paling sulit itu menjalani kehidupan ini saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, hal yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama bersabar, kemudian yang keduanya tetap fokus menjalani 3P-nya gitu teman-teman. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Kemudian hindari hal-hal yang bisa membuat kita stres gitu teman-teman. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Karena ketika senang setiap harinya, mudah-mudahan yang namanya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu terlupakan dengan sendirinya, dan tahu-tahunya kita sudah lupa itu, tahu-tahunya kita itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, karena untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.